Halo semuanya, kembali lagi di podcast Speaking of Good by Project Nelly, sebuah podcast yang menceritakan perjuangan penuh makna. Saya Erstika Irawati, kali ini saya sudah bersama dengan Dani, seorang penyintas kanker dari tahun 2019. Dan saat ini sudah mendirikan komunitas online bernama Dance Kompas, betul ya Dani ya? Kita kenalan dulu kali sedikit ya. Boleh. Jadi background story dari Dance Kompas ini apa nih Dan? Oke, first of all, thank you for having me here, Erstika. Jadi awal mulanya Dance Kompas ini ketika pada tahun 2019 yang lalu, aku sendiri itu sempat mengalami diagnosa kanker. Waktu itu kankernya tipe mediastinal seminoma, dan pada saat itu aku merasa sangat-sangat bingung karena informasi yang masuk ke aku itu banyak sekali dan sifatnya itu sangat-sangat tidak terstruktur. Jadi bikin aku itu bingung banget. Nah, setelah itu proses menjalani kemoterapinya itu juga lumayan berat dari sisi mental karena pada dasarnya kan dokter-dokter itu fokusnya cuman kepada treatment ya, kepada obat-obat yang masuk ke aku, kepada monitoring organ-organ vital gitu ya. Tapi secara mental health sendiri, aku kerasa agak berat di situnya. Jadi setelah sembuh dari kanker, aku membuat Dance Kompas ini sebagai sebuah source of information untuk orang-orang yang sedang menjalani pengobatan kanker. Orang-orang yang akan menjalani pengobatan kanker dan sedang menjalani pengobatan kanker, supaya mereka punya semacam support system yang bisa membantu mereka ketika menjalani pengobatan tersebut. Dan ini nggak cuma untuk penyintas nggak cuma untuk pejuang kankernya aja ya, tapi juga untuk caregiver, yaitu orang-orang yang merawat, dan juga untuk teman-teman mereka yang mungkin mau memberikan bantuan tapi mereka bingung bentuk bantuannya seperti apa gitu. Oke, awal dari Dance Kompas ya Dan. Benar sekali. Tapi kita agak mundur sedikit nih Dan ya. Boleh. Itu awal di diagnosa kanker itu gimana sih ceritanya Dan? Oh, waktu itu tahun 2019 saya ingat banget, di bulan Juni-Juli saya itu batuk berkepanjangan, yang ya udah saya pikir cuma kecapean aja waktu itu karena waktu itu lagi banyak kegiatan lah. Terus setelah itu saya pergi ke dokter, kok nggak sembuh-sembuh nih. Terus makin lama itu karena kondisinya tidak makin membaik ya. Jadi saya waktu itu ke dokter, saya scan di bagian sini, bagian paru-paru, ternyata sudah ada benjolan 10 cm. Dokter sebenarnya waktu itu sudah curiga sebenarnya ini kayaknya cancer. Cuman waktu itu biopsi, terus ya memang setelah dibiopsi ternyata ketahuan kalau misalkan itu jaringannya tumor ganas dan perlu kemoterapi. Itu tahun 2019 bulan September Oktober. Batuknya itu kurang lebih berapa lama ya Dan? Sorry. Batuknya 3 bulan lah. Oh 3 bulan. Cuman bukan berarti kalau batuk 3 bulan berarti cancer ya. Cuman kebetulan waktu itu ya unfortunately kenanya kebetulan cancer gitu. Terus awal ternyata diagnosa, tahu diagnosa kanker itu pasti ya nggak expect dong ya Dan. Benar. Apalagi kan umur saya kan baru berapa itu? 24. 24 ya waktu 24. itu. Benar-benar momen ini banget gak sih Dan? Yang benar-benar nggak di-expect. Dan how you feeling actually? It was hurt for me and my family, especially karena ya siapa yang expect anak muda ya tiba-tiba diagnosa dari dokter itu kanker, padahal keluhannya cuma batuk dan sesak napas, ya kan? Cuman ya udahlah, maksudnya kemarin memang butuh agak lama sih buat keluarga, buat saya dan keluarga saya untuk bisa menerima semuanya. Cuman ya along the way kita ngejalanin dan puji Tuhan sampai sekarang sih dinyatakan bebas dari kanker, udah rutin check up setiap tahun dan ya puji Tuhan sekarang aman semuanya. Aman semua. Benar. Semoga ya, terus ya juga ya Dan ya. Tapi untuk fase pengobatan ya pada saat itu tahun 2019, berapa lama ya Dan fase pengobatan kanker tersebut, treatmentnya? Kalau untuk aku sendiri, tipe kankerku namanya mediastinal seminoma. Untuk mediastinal seminoma ini, proses kemoterapinya itu sekitar 3 bulan lah aku kemarin.
3 bulan. 3 bulan, jadi ada 3 cycle, tiap cycle itu sekitar 21 hari kalau nggak salah. Jadi terus ada rest day juga di antaranya, jadi kayak kurang lebih 3 bulan sih sampai selesai kemoterapi. Nah, tapi sebenarnya perjalanan aku sendiri setelah kemoterapi itu masih harus monitoring kan. Monitoring, dan kemarin di tahun 2020 itu ada indikasi bahwa sel kankernya belum 100% mati nih. Tahun 2020? 2020. Jadi di tahun 2020 aku ada operasi pengangkatan sel kanker yang masih hidup itu supaya dia nggak tumbuh-tumbuh lagi. Kayak gitu. Okay. Nah, setelah di tahun 2020 monitoring sekarang sampai di tahun 2025 semuanya aman. Semuanya aman. Jadi memang setelah itu rutin check up ya, Dan? Rutin check up. Oh, oke. Untuk Setahun sekali. Setahun sekali. Pas 2020 itu memang kan baru awal-awal selesai kemo ya, pasti memang dicek lagi gitu ya. Cuman memang setiap setahun sekali, 2021 itu cek sekali untuk mastiin ya. Benar. Dan setiap tahun, setiap pertambahan tahun, tipe tesnya, tipe intensitas tesnya itu berbeda. Jadi kalau tahun-tahun awal itu mungkin masih PET scan, masih CT scan gitu ya, masih sifatnya scanning. Terus makin kesini 2024 kemarin udah mulai cuman tes darah aja. Gitu, 2024, 2025 kemarin tes darah. Gitu sih. Oke. Terus Dan pernah ada di titik pada saat itu ya, ada titik ngerasa gue harus sembuh nih atau kayak atau mungkin ya bisa mixed feeling ya, maksudnya who knows kan, nggak ada yang tahu gitu loh kankernya ini bakal bagaimana gitu, tapi pernah ada keinginan yang I need to survive, aku harus sembuh gitu? Kalau dari aku sih ya nggak langsung ya, karena pada dasarnya aku kemarin kan usia baru 24 ya, baru lulus kuliah, terus tiba-tiba udah mikir nih kayak kemarin orang tua yang udah bayarin kuliah kan semuanya, terus kayak ya udah sekarang udah mulai kerja, udah mulai bisa financially independent, tapi tiba-tiba kena kanker, ya kan kayak kemarin berat ya, maksudnya secara biaya pengobatan juga lumayan kemarin. Jadi kemarin itu aku punya 2 saudara kebetulan. Jadi kemarin itu sempat mikir kayak daripada duit orang tua buat pengobatan aku yang kayak aku ya udah kayak hampir mati lah istilahnya ya. Yang mendingan kayak ya udah aku mending mati aja, tapi duitnya buat saudara-saudara aku. Itu pada saat itu sempat kepikiran 2019. Kayak gitu. 2019 waktu berat-beratnya lagi kemo itu kayak ngapain sih. Tapi ya udah waktu itu banyak banget support dari teman-teman, komunitas kayak kuliah, komunitas kerja, gereja. Waktu itu ada komunitas pemilihan duta pariwisata juga. Itu semuanya banyak banget yang bantu. Jadi aku ngerasa, oh ternyata orang-orang ini melihat value ya di aku, yang membuat aku jadi kayak, oh ya, I have to live for them, yang udah memang membantu aku. Nah dari situ juga sebenarnya yang memotivasi aku juga untuk mendirikan komunitas online ini, karena aku ngerasa kemarin banyak banget yang support. Jadi ini adalah caraku untuk membalas support itu, dan support ini juga bentuknya untuk orang-orang yang mungkin sekarang posisinya kayak aku dulu, gitu sih. Mungkin aku cerita sedikit kali mengenai Dance Kompas itu kayak gimana. Jadi bentuknya Dance Kompas sendiri bisa dilihat di www.dancekompas.com, DANSCOMPASS.com. Dan dari Dance Kompas sendiri ini bentuknya adalah practical advice for people who are currently fighting cancer, gitu. Dan itu juga didesain untuk caregiver dan teman-temannya yang mau memberikan bantuan. Oh ya, mungkin bisa dilihat. Bisa dilihat selain, tapi bisa dilihat juga di websitenya Dance Kompas ya. Benar. Nanti aku jelasin awalnya dulu ya. Jadi kemarin aku ngerasa dari seluruh proses ini, memang dari sisi aku berat ya untuk menghadapi seluruh perjalanan kanker ini. Cuman aku ngelihat orang tua aku sebenarnya juga pusing, tapi kok nggak ada yang merhatiin mereka. Dari gitu caregiver kan. ya? Iya, dari sisi caregiver kayak, nggak ada yang merhatiin mereka gitu kan. Padahal well-being-nya mereka itu juga aku peduli gitu loh, ya kan. Tapi semua itu masuknya ke aku, kebetulan itu semuanya masuknya ke aku. Jadi kayak ya seharusnya ada semacam support system dong untuk mereka, semacam kayak gitu.
Terus ada juga untuk teman. Jadi aku banyak lah kayak teman-teman itu setelah aku mengalami proses kemoterapi dan operasi itu, aku ngobrol sama teman-teman yang kemarin kasih support, teman-teman tuh kayak pada bingung gitu. Duh pas lo ketahuan cancer tuh gue bingung gue harus ngapain sebenarnya, gue nggak tahu harus ngapain gitu. Ada juga yang beberapa mungkin kasih bantuan, tapi mungkin dari sisi akunya waktu itu banyak banget yang ada di kepalaku, jadi bantuannya itu walaupun intentionnya itu baik, tapi masuknya ke aku tuh jadi bikin aku tambah stressful. Oke. Karena aku lagi kayak kondisi mental di bawah, informasi masuk banyak banget, aku pusing. Gitu. Jadi aku bikin semacam practical advice untuk caregiver tadi sama teman-temannya yang mau support juga supaya mereka kayak ketika mungkin untuk caregiver supaya mereka tetap memperhatikan well-beingnya mereka, dan untuk teman-teman itu supaya mereka tahu bagaimana cara memberikan support untuk orang-orang yang sedang terkena kanker. Begitu. Kita ngomongin caregiver dulu nih, tadi sempat Boleh. di-mention sama Dani, berarti caregiver mama kamu ya pada saat itu? Kemarin mama, main caregiver ya. Main caregiver. Kebetulan tadi Dani juga bilang kalau dari komunitas Dance Kopas ini juga salah satu platform yang untuk memberikan support kepada caregiver juga. Gitu. Benar. Pastikan mereka juga meluangkan waktu mereka untuk ngerawat dan butuh support juga gitu loh ya kan. Tapi Dani pernah sharing nggak sih sama mama setelah kejadian itu, setelah kanker, support yang mama terima tuh sebenarnya dari apa sih pada saat itu gitu? Gimana mama nge-handle semuanya gitu loh, bahkan untuk bisa keep steady gitu, mentally. Okay, so my mom is very religious. Jadi tiap kali aku tanya ini, mama selalu bilang, oh ya mama ke gereja, mama doa, mama ke ruang adorasi gitu. Ya tiap orang kan beda-beda ya, tapi itu caranya my mom untuk cope dengan semua situasi yang sedang berjalan. Beli ke situ, kalau misalkan balik lagi, semua caregiver, semua orang itu cara coping mekanismenya beda-beda gitu. Jadi kemarin kalau misalkan kembali lagi ke website aku cuman memberikan general advice aja sih, kayak bagaimana sih cara untuk memperhatikan well-beingnya caregivernya dengan cara kayak sesimpel jangan lupa minum, jangan lupa makan. Karena my mom mungkin secara mentally, spiritually mungkin terbantu dengan berdoa, tapi kadang-kadang my mom itu kayak lupa makan lah, lupa minum lah, gara-gara nge-take care aku gitu. Jadi aku merasa kayak nggak bisa gitu, harus gitu. Jadi itu juga berdasarkan observasi aku sih gitu. Tapi terlepas dari memang mama nih juga jadi lupa ya ngurus diri sendiri, yang kamu rasain gimana sih Dan? Dapat support dari mama pada saat itu? Apa yang dia udah dikasihin dan kamu gimana gitu ngerasain hubungannya pada saat itu? Oke, aku dulu kuliah di luar kota. Jadi waktu itu juga udah 4 tahun, 5 tahun lah. Maksudnya nggak ketemu mama secara intens. Oke, mungkin kayak tiap ada hari besar gitu, aku pulang kampung. Tapi ya udah ketemu sama mama itu aja gitu. Terus tiba-tiba setelah aku setahun kerja, terus aku kena kanker itu, ya udah jadinya aku tinggal sama mama lagi, intens. Kita tinggal bareng 3 bulan dan itu pengalaman yang unik sih kalau aku bilang, karena aku sendiri diketemuin sama mama dan kita berdua ada di lowest point kita. Yeah. Jadi itu somehow ya strengthen our bond aja sih sebagai ibu dan anak. Aku ngelihatnya berat tapi meaningful. Iya, who thought kan akan ada di posisi itu. Iya. Gitu loh. Yang biasanya mungkin bondingnya di saat-saat yang happy atau apa. Benar. Tapi aku lupa satu. apa nih? Mengenai ilustrasi. Kenapa sih aku pakai ilustrasi? Iya, tadi kenapa tuh banyak ilustrasi nih aku lihat-lihat di sini. Ini bahkan belakangnya ada ilustrasi juga. Ini setiap penjelasannya kayaknya kamu banyak ilustrasi ya? Jadi aku kerjasama sama ilustrator. Kenapa ilustrasi ini penting di dalam Dance Kompas? Karena kemarin aku kan anaknya suka riset ya. Oke. Jadi ketika kemarin aku cari tahu tentang penyakitku, tentang tipe-tipe pengobatan, itu yang muncul itu semua jurnal ilmiah, jurnal medis, pakai bahasa-bahasa yang sulit. Terus gambarnya itu juga kayak stressful. Oke. Nah, aku tuh merasa,
oke, mungkin ini jurnal untuk dokter kali ya. Tapi buat aku orang awam yang mau mencari tahu, source-nya apa, ya kan? Betul. Jadi waktu itu aku decide, aku mau bikin informasi yang di dalam Dance Kompas ini yang bisa dicerna kecil-kecil gitu. Dan ilustrasi ini sebagai salah satu supporting method supaya mempermudah orang-orang yang sedang kalut tadi kepalanya itu lagi pusing, itu mereka bisa mencerna informasi dengan lebih baik dan lebih terstruktur. Tapi ini memang membantu banget sih, maksudnya untuk membuat suatu step ya atau structure. Kayak di sini juga bisa dilihat nanti ya, teman-teman bisa lihat di website Dance Kompas juga. Ini bahkan ada kasih tahu juga loh cara untuk scheduling, terus untuk dokumen manajemen. Ini kelihatannya simple tapi kayaknya banyak yang lupa. General amenities, lengkap banget sih ini. Dan aku memang suka sih ini sama ilustrasi di sini. Ini aku kemarin bikin proyeknya nggak sendirian juga. Oh iya, siapa aja sih orang-orang di balik Dance Kompas ini? Shout out buat teman-teman yang kemarin bantuin ilustrasi. Ya, ada teman kuliah aku kemarin waktu S2, ada Lia Purnamasari, sama ada Evelyn Chiu, itu teman aku waktu SMA. Itu yang bantu aku untuk mengkonsepkan dan memberi ide mengenai visual konsepnya harus gimana sih. Olive, Farah, Amel, sama Chandra. Thank you so much. Oh, sama copywriting kemarin dibantu sama Syifa Hanifah. Terima kasih Syifa. Oh, ada ini ya? Iya, ada kreditnya. Oh, ini lucu banget. Oke. Masih nggak jauh-jauh dari Dance Kompas. Dan juga background dari kenapa kamu bikin ini. Sempet ada feeling kayak bisa nggak ya bikin ini, tantangannya apa ya, bisa nggak ya nanti ke depannya, sustain nggak ya gitu. Oke. Kalau ngomongin tantangan, gini, sebenarnya aku dari pengobatan kanker itu aku sudah berpikir untuk membuat sebuah source of information yang bite size sama yang terstruktur. Aku udah mikir, itu konsep awal. Cuman untuk eksekusinya, formnya itu apa, itu masih ya itulah dari 2019 terus Dance Kompas ini baru rilisnya di tahun 2024. Itu ya prosesnya ada kayak mikir, aduh jadi nggak ya, bikin nggak ya, gitu-gitu. Itu ada gitunya gitu. Terus ya udah kemarin ketika aku sempet S2 tahun 2023-2024, aku ketemu sama Lia, sama temanku tadi. Terus aku ngomong, Li, gue mau bikin begini ini. Terus ternyata Lia itu sangat tertarik waktu itu. Dia ngebantu. Dia itu dulu kerjanya di UN. Jadi dia memang tertarik dengan hal-hal yang sifatnya sosial, sifatnya begini gitu. Terus ya udah waktu itu aku sama Lia bikin konsep awal. Terus itu sempat proyeknya waktu itu aku bikin sama Lia di kampus sekitar 2 bulan 3 bulan untuk konsep awal. Terus ya karena kita sibuk kuliah masing-masing, sebenarnya proyeknya agak mangkrak. Terus karena aku rasa ini udah harus tetap dilanjutin, akhirnya aku bilang, Li, I think we need people yang bisa support kita untuk bisa ngebantu ini, ngerealisasiin ini. Terus akhirnya ya udah aku mulai kontak teman-teman. Aku waktu itu publish di Instagram sih, hey I need illustrators, karena sifatnya kemarin pakai ilustrasi. Terus Evelyn reach out, butuh bantu apa gitu. Terus Evelyn ini kan ternyata dulu juga caregiver ya, karena mamanya kemarin sempat kena juga gitu. Jadi dia sangat-sangat support untuk project ini, bikin konsep visualnya, terus kemarin bikin poster juga untuk kita bisa reach out ke ilustrator yang berbakat itu. Terus ya udah kemarin koordinasi kurang lebih kerjasama kurang lebih 2 bulan 3 bulan terus publish. Publishnya itu tahun 2024 November awal. 2024 November awal. 2024 November awal. Sekarang perkembangannya gimana Dance Kompas, lagi dalam tahap apa dan plan kedepannya mau gimana sih Dan sama Dance Kompas? Oke, jadi dari awal aku cuma melihat project ini sebagai my giving back project, one time project, nothing more sebenarnya. Tapi waktu aku publish ini itu banyak banget yang reach out, terus bilang banyak banget yang merasa kalau website ini membuat mereka merasa terbantu gitu, merasa tersupport gitu. Jadi
Dan maksudnya itu kayak organik aja gitu, banyak yang tiba-tiba reach out, banyak yang tiba-tiba repost untuk ngebantu publikasinya Dance Kompas gitu. Jadi aku mulai ngerasa kayak, sebenarnya ini potensi banget untuk ngebantu banyak orang gitu. Tapi ya biasa, saya orangnya suka mikir ya, suka overthink ya. Jadi waktu itu mikir, aduh gimana ya. Tetap overthinknya ada ya, walaupun memang Enggak, soalnya dari kan, berita baik tapi juga mikir oke. iya karena untuk menjalankan project non-profit ini kan juga butuh bantuan juga ya, butuh dukungan gitu ya dari teman-teman yang memang punya hati yang sama. Terus kemarin sempat mikir, jalan nggak ya. Terus akhirnya ada waktu kemarin aku kuliah S2 itu, aku dari Entrepreneurship Center dari kampus aku dulu itu ngadain lomba untuk social enterprise. Oke. Terus aku mikir, ini kayaknya momen untuk aku bisa beneran godok nih. Ini ide mau jadinya bentuknya kayak gimana nanti. Jadi waktu itu aku ada ikut lomba namanya Meganes Social Enterprise Competition di tahun 2025 bareng teman aku kemarin dari Thailand, Pun namanya. So Pun, if you're watching this, thank you so much for your help. Okay. And then abis gitu we decided to enter the competition, and then we made it to the final round. We presented in front of the judges, everyone. We didn't win, but at least I got something yang aku bisa bawa untuk tahu ini Dance Kompas aku bawa arahnya kemana gitu. I think that's the part of the journey. Yeah, that's also part of the journey. So when I was with Pun, we talked and we also realized that okay, maybe if even though we didn't win, at least I got something to be executed in the future gitu, ya kan? At least I have plans gitu. Yeah. Terus itu bulan Maret, terus bulan Mei aku lulus S2. Sekarang bulan Oktober 2025. Jadi aku sekarang lagi proses untuk setup yayasan. Oke, untuk si Dance Kompas ini. Untuk si Dance Kompas ini. Jadi kenapa bikin yayasan? Baru berarti ya? Ya lumayan baru. Kenapa formalnya yayasan? Karena sebenarnya kan aku bergerak di bidang mental health dan bidang mental health untuk inilah orang-orang yang terkena kanker, para caregiver dan teman-temannya juga. Jadi di situ memang untuk mental health itu di Indonesia memang masih menjadi kebutuhan, bukan kebutuhan, masih dipandang sekunder lah atau tersier lah bahkan. Padahal sebenarnya itu very very important. Jadi aku ngerasa kemarin setelah kontemplasi dan segala macam, memang format yayasan memang yang paling tepat gitu. Dan kedepannya mau bentuknya gimana sih si Dance Kompas ini? Kita akan masih mempertahankan formatnya yang sama, cuman kita mau lebih benerin konten, tambahin ilustrasi, sama kita mau start untuk reach out ke fashiankes. Oke. Jadi kayak ke rumah sakit onkologi, ke puskesmas atau ke rumah sakit yang pokoknya menyediakan layanan kanker, ke komunitas kanker, supaya orang-orang tahu kalau ada loh sebenarnya resource untuk mereka, supaya mereka nggak bingung-bingung banget ketika mereka mungkin terkena kanker gitu. Terakhir nih ya Dan ya, kalau ada penyintas kanker atau caregiver yang lagi dengerin, apa yang mau lo sampaikan? Kalau untuk penyintas itu survivor ya. Ya aku mungkin bilang kayak kalau misalkan ada teman atau kayak saudara atau kayak keluarga gitu ya yang lagi terkena kanker, ya be present aja for them, karena kita semua tahu kita pernah berada di posisinya mereka dan itu berat. Jadi mereka butuh support. Untuk pejuang kanker, ya it's hard, not gonna lie. Cuman ya I'm here. Dance Kompas is here. Ya, Dance Kompas is here. Cari support system sih. Mungkin teman-teman terdekat dari komunitas atau mau reach out ke aku juga nggak apa-apa sih. Untuk caregiver, jangan sampai para caregiver ini menomorduakan
well-being kalian, karena kalian juga part of the journey. Your well-being is also important. Sama itu sih paling, iya. Gitu ya. Tapi intinya Gitu. semoga Dance Kompas benar-benar bisa ngebantu ya. Tapi kayaknya ini bakal really helpful deh. Apalagi Hopefully dengan ya. apalagi dengan gambar-gambar ini gitu loh. Jadi orang makin gampang untuk cari tahu gimana sih gitu. Dan juga open to any collaboration kan? Open to any collaboration. Jadi ya mungkin doakan juga untuk supaya proyek sosial ini bisa terus berjalan. Aku ada beberapa plan. If you are interested in collaborating, please just ask me. Reach out. You just reach out. Begitu. Gitu. Oke deh. Thank you ya Dan ya udah nyempetin main ke sini. Terima kasih Estika sudah diundang. Ya, hopefully next we can collaborate together. Amin. Amin. Oke. Thank you ya Dan sudah datang hari ini ke Speaking of Good dan sharing juga tentang Dance Kompas. Jadi buat teman-teman, ingat ya kita nggak sendirian. Kalau mau kenal lebih jauh soal Dance Kompas bisa langsung search, lihat website-nya Dance Kompas atau ke Instagramnya Dance Kompas. Thank you for today. Jangan lupa ketemu lagi di episode selanjutnya Speaking of Good by Project Nelly.